pembukaannya dulu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Memang pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama boleh berkumpul di SD Negeri Satu Dayu, khususnya di ruang web pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas yang sudah bersedia untuk datang hadir sesuai dengan jadwal yang sudah beliau tentukan. Dalam hal ini untuk pelaksanaan observasi kepala sekolah, yaitu praktik kinerja kepala sekolah yang dilaksanakan pada hari ini Kamis 30 April 2026, yaitu nantinya di sana akan ada berbagai program sekolah yang akan dipresentasikan oleh kepala sekolah dan disampaikan kepada Bapak Pengawas pada kesempatan pagi hari ini. Dan kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidik yang ada di SD Negeri Satu Dayu ini untuk mendukung yaitu kegiatan observasi kepala sekolah pada pagi hari ini dari awal pertengahan bahkan nanti sampai selesai. Jadi kita akan memberikan pada acara yang kedua, yaitu untuk terbitnya acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Maka kita akan memasuki, yaitu kami akan membacakan susunan acara kepada kita sekalian pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu pengantar dan pembawa acara, kemudian yang kedua doa yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Benda SPDK, kemudian sambutan dari kepala sekolah, kemudian yang keempat sambutan dari pengawas sekolah, kemudian yang kelima presentasi program sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian yang keenam saran masukan dari Bapak Pengawas, kemudian yang kesembilan dari untuk baiklah sekarang memasuki acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ibu Benda yang pada kesempatan kami berikan. Marilah kita mengawali pertemuan kita pada kali ini dengan berdoa bersama-sama. Kita kata dia dalam doa. Bapa di surga, bagi pagi yang dalam nama Tuhan Kristus selamat kami. Pada pagi ini Tuhan kami mengucapkan puji syukur terima kasih kami oleh karena kasih Tuhan setiap dia terlihat dan kami tiap-tiap hari hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk siapa kekuatan dan atas kehidupan yang memberikan kepada kami, sehingga pada pagi ini Tuhan kami boleh bangun dari istirahat hidup kami dan dapat melaksanakan kegiatan kami Tuhan. Terutama Tuhan pada pagi ini kami melaksanakan kegiatan observasi praktik kinerja kepala sekolah yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai pemimpin serta tangan Tuhan dalam kegiatan ini agar untuk kami semua yang hadir di sini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan segala usaha pekerjaan kami menjasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan surga, ini doa permohonan kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami. Kami berdoa. Amin.
kasih kepada Ibu Megi yang sudah membawa kita di dalam doa untuk mengawali segala aktivitas dan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian kita berikan keadaan yang ketiga, yaitu sambutan dalam kepala sekolah waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang berkuasa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang lab SDN Saudara ini, yaitu dalam rangka kami sebagai kepala sekolah akan menyampaikan atau mempresentasikan program sekolah nantinya. Dan yang kami hormati Bapak Pengawas dari Dinas Pendidikan yang kesempatan ini yang merupakan penilai saya, kami ucapkan terima kasih secara hadir di kesempatan ini bersama-sama kami di SDN Saudara. Kemudian saya terima kasih dan hormatkan juga pada rekan-rekan kami di SDN Saudara, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Dan untuk hari ini perlu kami sampaikan, kami sudah kemarin memberikan informasi grup bahwa hari ini akan diadakan observasi sekolah oleh pengawas kepada rekan-rekan, dan di pagi hari ini mohon maaf yang berhadir ini belum lengkap, masih ada berapa orang? Tiga orang dengan alasan ada disampaikan di grup. Yang pertama itu keluarga Katolik, karena ada kematian di pelabuhan sana, keluarga akan ke sana, dan para Kristianinya katanya tadi ada saya baca suratnya kegiatan budaya di Palangkaraya, ada surat presentasinya. Dia satu guru kelas 6. Ini alasannya sakit, ya, memang agak sakit. Guru kelas 6. Ya, untuk hari ini nantinya saya akan menyampaikan presentasi program sekolah. Sebenarnya bukan kepala sekolah, bukan kepala pengawas. Tujuan program ini adalah untuk sekolah kita. Peserta ini khusus untuk kepala sekolah. Dan nanti ini seandainya ada kurang, tidak pas yang kami sampaikan, kami mohon karena Bapak Pengawas ada lain pasal kami bisa memberikan artinya masukan untuk sekolah kami, Pak. Jadi itu menurut hemat kami bahwa presentasi program untuk sekolah bukan sebagai pengawas. Dan nantinya mohon di kegiatan presentasi ada tanggapan atau hal lain yang perlu ada masukan, saya silakan ke kita. Dan saya sangat menyambut baik kegiatan ini, karena sebenarnya memang setiap di awal tahun harus ada paling tidak program pala, baik nasional atas untuk kita. Dan kami untuk penyampaian observasi ini
baru ini Pak. Terus kemarin itu masih Ibu Santa, kami cuma mengirim slide-nya saja. Itu kami ambil kemarin dari pengelolaan kinerja, itu penyampaian visi misi sekolah. Nah, tahun ini saya mengambil di program sekolah, saya ambil indikatornya tentang presentasi program sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kami kira nanti kita di bagian materi yang kami sampaikan mungkin waktunya nanti agak lebih banyak. Dan kami juga sampaikan Pak, hari ini saya juga sudah melakukan observasi kelas di Satu Dayu dari kelas 1, 2 sampai ke kelas 6 termasuk guru mapel. Ada sebagian masih belum dilaksanakan dan saya masih belum memberikan penilaian untuk itu karena belum dilaksanakan. Belum saya kasih nilai efektif atau tidak efektif. Nah, untuk itu nanti saya tetap melaksanakan observasi itu. Nah, sampai saat ini masih ada 3 orang. Itu tetap kami laksanakan. Saya masuk supervisi kelas tentang administrasi kami laksanakan kemarin sudah, karena itu sebenarnya bagian penting yang harus dimiliki oleh guru kelas atau guru mapel. Kenapa saya masih mengulang itu? Karena biasanya kalau setahun 2 tahun tidak pernah dilihat, sudah bisa tidak ada, tidak diperhatikan. Jadi rencana saya tiap tahun itu ada nanti program supervisi administrasi. Jadi tidak hilang, tidak apalah, kayaknya tidak habis dalam. Padahal ini sudah nyata di dalam kantong. Kayak pramuka itu buku sakunya malah titik tak buku sakunya dulu. Baik absen program mengajar. Saya sampaikan kemarin pas kami kumpul hasil observasi yaitu tentang mengajar. Harus disampaikan salah satu kekurangan kami tidak menyampaikan tujuan pembelajaran saat mengajar. Itu adalah harus ada, karena tujuan mengajar itu dari materi apa roh yang dari situ itu yang penting. Jadi kalau itu tersampaikan, saya bilang setelah itu hanya memberi tugas apa saja kalau anak-anak sudah menguasai. Nah itu tujuannya, karena skenario sutradara yang ada pada kita. Nah itu sedikit artinya hasil observasi kami kemarin. Dan kami kira itu, dan nanti harapan kami juga, saya ulang kembali, Bapak pengawas bisa akhirnya memberi dukungan untuk kita apa yang menjadi kira-kira meningkatkan program sekolah yang bisa kita lakukan. Nah itu kami kira itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian kita semua, dan kami kembalikan ke pembawaan. Sebelum yang telah disampaikan oleh Bapak Sekolah dan kita sekalian, selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Pengawas Sekolah dan kesempatan kami berikan. Izin Bapak Pengawas Sekolah. Saya beri izin.
Soalnya kan itu kembali itu. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Pertama-tama kami apresiasi kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan ini. Ini adalah bentuk positif dukungan Bapak Ibu kepada kepala sekolah. Di ketika saya observasi dan juga menanyakan dulu berapa kehadiran guru yang hadir. Karena kalau berapa gurunya seperti komunitas penuh guru dan guru pada sekolah kepada sekolah. Saya berharap ada tiga saya berharap saya yakin yang nanti juga dengan sekolah untuk membangun sekolah kita ya. Saya dulu dari kemarin saya menghubungi beberapa sekolah, saya cek ternyata pendidikan kita saya tetap untuk ini kalau saya di data itu tidak ada. Jadi saya lakukan beberapa sekolah, kemudian saya analisis. Jadi secara analisis saya gambarkan bagaimana untuk di sekolah kita untuk siswa di sekolah kita ini 43%, kalau 50%, 43-45% itu belum tuntas dalam donasi. Ini tentu menjadi perhatian kita semua karena ada beberapa sekolah yang sudah saya lihat atau mereka atau saya lakukan saja dengan sekolah yang pilihan di sini beberapa mencapai nilai publik durasi dan literasi berarti lalu kemudian apa akan masalah ini? Dari gambaran kelompok pendidikan memang dari pendidikan ini kalau berhubungan beberapa rekan kawan dia bisa dijadikan sebagai dasar pilihan. Namun jika terjadi disesuaikan ada sejarah kenyataan dan kelompok pendidikan maka adalah yang kenyataan ini di bawah hasil observasi. Dan cuma saya mencoba melihat dari kelompok pendidikan bagaimana kira-kira gambaran sekolah. Kemudian ada dua yang pertama adalah kepemimpinan instruksional di mana sekolah sebagai sekolah dari sekolah kita ini menerapkan visi dan misi dan seluruh sekolah untuk mencapai tujuan apa tujuan kita adalah peningkatan SKS standar kompetisi industri dari karakter, dari generasi, literasi, dari beberapa indikator, PDKA, kemudian tingkatan sekolah, itu harus kita pisahkan. Dan itu biasa dalam sekolah sendiri, dan masyarakat yang tidak semua itu berbeda. Jadi pada sekolah yang terkait nanti rencana kerja tahunan seperti apa, kemudian rencana kerja jangka menengah seperti apa lagi, ini adalah kapal kita ini. Kemana kita? Tujuan dalam visi itu tadi apa? Nah itu nanti kita lihat apakah sudah masih relevan atau belum. Ini salah satu dalam dia dan salah satunya pada beberapa itu sudah dipilih dalam sekolah untuk memperbaiki program yang luar. Jadi ini juga merupakan program apa yang akan dilakukan dan kita akan sama-sama melihat program ini dan kita akan sama-sama nanti menunggu untuk program yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu berarti menempatkan itu kualitas pembelajaran. Bagaimana memperbaiki kualitas pembelajaran? Bagaimana menampilkan pembelajaran interaktif? Jadi itu berhubungan juga dari sekolah nanti lihat saya sudah disampaikan bahwa sudah dilaksanakan supervisi kelas, observasi kelas dan supervisi dengan kakak belajar. Jika itu sudah dilakukan, mungkin sudah setiap tahun dilakukan. Namun di kenyataannya nilai edukasi kita tidak di apakah hasil relevan misalnya
apakah ada apakah metodenya mungkin hanya tertulis di laporan menggunakan metode misalnya pembelajaran berbasis proyek, tapi pada yang lain mungkin disampaikan dengan cara yang itu saja atau kurangnya variasi kita menggunakan media pembelajaran. Nah ini bisa sama-sama kita karena dua poin itu menjadi yang saya mau menjadi kelemahan. Saya tidak bisa menilai secara langsung karena saya baru bergabung di sekolah ini. Kemudian yang seperti saya bilang tadi bahwa data atau pendidikan ini bisa jadi berbeda. Tapi kalau ada disparitas data, maka yang kita pakai adalah data observasi langsung. Karena saya observasinya baru 3 kali dengan proyek ini, saya bisa dengan langsung. Jadi pada hari ini kita sama-sama melihat bahwa sekolah menyampaikan program sekolah yang akan beliau rencanakan. Tentu nanti kita akan sama-sama mengikuti dan melihat perkembangan dari program ini. Kemudian nanti kita akan fokus dari mana programnya dan berapa skala nasional itu dia masuk di mana. Apakah di skala proses dia masuk, di skala visi, dari skala tulisan, skala sampah, skala pengelolaan. Nanti kita lihat skala dia masuk mana program yang bisa dimasukkan. Kemudian apakah membutuhkan biaya atau tidak, ini tidak kaji lagi. Sehingga nanti akhirnya program ini diharapkan saya akan bertanya nanti kapan ini dilaksanakan. Kalau misalnya dilaksanakan semester depan, maka itu yang akan menjadi evaluasi saya di akhir tahun belajar berikutnya. Saya kira itu dulu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bagi kita lagi, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu dulu kami teman-teman kepada saya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya yang sudah disampaikan oleh teman-teman kepada kita sekalian. Dan selanjutnya kita akan masuk di acara yang kelima, yaitu presentasi program sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Pastoral. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Saya akan mempresentasikan program sekolah dari Handaya Pengajar saya ambil kemarin, yaitu saya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis swasta untuk peningkatan mutu pembelajaran. Ya, untuk program ini kami mengambil program tadi. Pertama, kalau dulu itu di situ isinya ada 8 standar waktu lalu berubah bunyinya rapor pendidikan. Kalau pendidikan 18 artinya ini salah rapor mutu. Lalu sekitar tahun 2000 rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu satu tahun 2005 ini kami sudah melihat rapor pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pendidikan itu berada pada kategori baik, namun ada 3 yang kurang menurut kami. Yang pertama itu kemampuan moderasi murid masih berada pada kategori kurang. Kemudian kemampuan literasi ini sedang kualitas pembelajaran sedang, sehingga sangat memerlukan perhatian dan penguatan khusus di sekolah. Ya, ini data yang kami lihat
kemarin dari file yang ada di kantor bahwa tahun 2023 itu nilai rapor kita kemampuan literasi sampai ke kemampuan reaksi. Ini tidak ada ini. Nah, tahun 2024, tahun 2025 kemampuan literasi murid hanya 50. Lalu keterangannya sedang. Kemudian murid 57,7 baik, kondisi keamanan sekolah baik, kemudian kondisi kebenaran sekolah 64, kualitas pembelajaran 60 sedang, kemudian kemampuan literasi murid kurang dan nilai 3,33. Dan ini oleh kami buka kembali. Ini dalam hal pendidikan tahun 2025. Ini latar belakang kami mengambil dari tahun 2025. Jadi kami mengambil di rekor prioritas. Ini rekor prioritasnya di generasi tadi, karena itu adalah 3,3%. Kemampuan generasinya, ya, ini pada potensi pada domain geometri dan kemudian di sini kemudian ini bersama dengan fungsional tadi memang paling kurang. Jadi untuk ini nanti saya kira-kira waktu beberapa kami bagaimana cara menghafal supaya ini bisa terhubung dengan peningkatan kemampuan generasi ini timbulnya ke atas. Saya masih belum mampu ke sana karena dengan atas dengan bos sekolah ini tidak berfungsi. Ketika pelaksanaan kan menyangkut perjalanan seadanya ada kegiatan seperti ini misalnya. Jadi kami latar belakang ini mengangkat indikator kemarin. Yang pertama untuk yang kurang dalam kemampuan narasi. Terus yang kedua literasi. Jadi sedang terus kualitas pembelajaran. Ya, ini. Jadi ada tiga kualitas pembelajaran. Yang selama ini memang kami rasakan kualitas pembelajaran kami memang kurang. Kenapa? Kayak metode apakah sehingga mungkin membuat pembelajaran itu hidup itu metode. Jadi kembali nanti program kita kembali ke rekan-rekan kerja bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah ini peralatan kami mengangkat indikator untuk disampaikan. Ya, jadi kami khusus mengambil indikator 2020 dan ini poster pendidikan, poster perawat pendidikan yang tadi bersama tiga kali membuat terapi murid itu sedang dan ini yang kurang kita tambahkan juga dan terus
ada tujuan program. Jadi tujuan program kami yaitu meningkatkan kemampuan literasi murid dari kategori sedang menuju baik, kemampuan literasi. Kemudian meningkatkan kemampuan literasi dari kategori kurang menuju kategori baik. Semoga nanti bisa. Kemudian meningkatkan kategori kualitas pembelajaran yang efektif dan bermakna. Selanjutnya memperkuat kategori visual profil pelajaran Pancasila, menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah, kemudian mempertahankan iklim keberkahan yang harmonis di lingkungan sekolahnya dan juga pembelajaran. Selanjutnya sasaran program. Ya, ini sasaran program. Ini yang tadi sampaikan tadi, bukan program sebenarnya. Kalau adalah program memberi masukan, memberi cara nanti. Kalau pelaksanaan ini umpamanya mencegah atau cara bagaimana nanti. Jadi sasaran program sebenarnya seluruh murid di satu dahulu, kemudian guru dan tenaga pendidik, kemudian lingkungan atau warga sekolah. Karena yang meningkat kualitas pembelajaran kemajuan sekolah utamanya adalah itu. Terus, program dan kegiatan ini yang biasa kami sudah lakukan. Dan kali ini program peningkatan literasi murid dan kualitas pembelajaran. Yang pertama, gerakan literasi sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kami sebelum belajar sesuai program, saya bilang kita membaca dulu, paling tidak 10 menit. Yang selanjutnya peningkatan pemanfaatan pojok baca di kelas atau pemanfaatan perpustakaan atau pojok baca setelah tidak ada. Karena kenapa? Karena ruang kecil murid terbaru dibuat itu pernah dibuat peratakan. Jadi kami perlu pemanfaatan perpustakaan. Jadi itu perpustakaan karena itu berarti saya akan mengelola perpustakaan. Dan ini dibuat jadwal seminggu untuk tiap kelas tahap. Itu kalau jadwal yang di sana kemarin kelas berapa mereka. Selanjutnya kegiatan menulis sederhana, bahasa bacaan, cerita pendek, ada lokal literasi, dan lain-lain. Saya cuma ini tapi kegiatannya masih belum apa. Terus lokal literasi. Kalau biasa, kalau banyak ya itu. Oh ya, ada ya, sebagian ada sudah. Kemudian meningkatkan numerasi pada domain geometri dengan menggunakan media pembelajaran sekolah atau pemanfaatan pembel sekolah. Hari ini saya makanya bikin kembali. Hari ini selain ini mengaktifkan kembali komunitas belajar di sekolah. Kalau tahun dulu yang hari Sabtu kami pembel ini dan ketuanya yang tidak hadir di Ibu Nova yang berkelas. Dan saya rencana saya kan hari ini termasuk mengaktifkan pembel supaya dilaksanakan di akhir minggu di akhir Sabtu. Ada misalnya di keluhan apa saja atau ada pembelajaran praktik baik bisa akan ada dari luar alat memberikan alat yang baik disilakan. Apalagi kita sudah ada yang TV bisa memberikan pembelajaran yang baik, praktik baiknya menularkan ke rekan-rekan.
Jadi itu untuk meningkatkan numerasi tadi, itu pembelajaran baik di geometri atau pelajaran tidak di geometri bisa. Hanya kenapa memang menulis di domain geometri karena latar-belakang dari proses pendidikan tadi. Nah, selanjutnya meningkatkan pembelajaran berhitung dengan belajar baik di platform Merdeka Mengajar. Kalau kita membuka di pengelola kinerja, di situ ada pelajaran ini. Kalau kita buka peta, ada pembelajaran sendiri bagaimana praktik pembelajaran yang baik di situ. Dan itu kembali ke kita pribadi masing-masing bisa belajar kita sendiri di situ. Kalau ada waktu pas sore mau tidur bisa belajar. Kita mengenai program drama itu dia dibuat iya. Jadi harapan saya nanti bisa sebenarnya ini karena sebenarnya kalau saya itu di sini ada kelas berapa bilang studi apa di situ ada karena kalau kita benar-benar habis di PNN kita terus meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbagai pembelajaran melalui ini tanpa seperti ini misalnya memanfaatkan kompel dan komunitas belajar kita sekolah atau pagi. Jadi metode ini yang belum dilaksanakan karena ini memang ke atas, nah ada pembiayaannya. Ya. Nah kita ada keberhasilan. Nah mungkin bayang-bayang kami seperti keberhasilan. Meningkatkan minat baca dan kegiatan yang kita laksanakan untuk membaca 15 menit ke perpustakaan. Kemudian murid mampu memahami isi bacaan dengan baik. Mereka yang sudah bisa membaca, kalau sudah memahami tingkatnya sudah bagus. Bagaimana memahami membaca? Kalau membaca semua bisa. Tapi sampai memahami. Kemudian boleh mampu berhitung dengan berbagai operasi itu. Maksudnya baik penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan paling tidak sudah. Terus kemudian memahami pembelajaran bermain geometri tingkat SD. Di tahap pendidikan tadi ini yang merahnya di situ geometri tingkat SD. Kayaknya kalau saya lihat di situ salah data kemudian salah geometri memberikan pemahaman itu. Terus di kualitas pembelajaran meningkat dan berbagai oleh guru. Nah, harapan saya juga karena yang melaksanakan demokrasinya adalah ibu bapak guru. Metode ini kembali ke ibu bapak guru adalah setiap hari memberikan pembelajaran. Kenapa ini tidak anak kami? Pasti ada refleksi. Kenapa? Kecuali kalau kita cuma masuk keluar, beri tugas keluar. Jadi akhirnya kualitas pembelajaran kita yang berkurang seperti saat ini hanya sedang dari tahun 2022. Kenapa? Karena kualitas pembelajaran. Saya terterang dengan Bapak dan teman-teman. Saya bilang sering kalau sekolah ini masalahnya Bapak jangan sembarang saya bilang mereka
Kalau hujan muncul kekuatan, nah itu kenapa? Supaya anak-anak ini semangat dengan kita, jangan karena kita ini termasuk publik apa ya fiturnya tiap hari ketemu anak-anak ini. Bagaimana supaya mereka itu senang dengan kita? Kalau ketika memberi pembelajaran, belajar di kelas itu anak-anak itu suka dengan kita. Karena agak beda pembelajaran dulu kita. Dulu memang main tangan sudah, main tangan. Cubit adalah apa? Karena saya sudah merasa apa di tahun 48 ya, teman-teman dan itu sudah biasa. Di sini kemarin kami gara-gara anak lain sudah dirot datang orang tua dari kedua pelapor itu diurus 2 hari kemarin kami orang tua itu datang gara-gara anaknya ditangkap. Apalagi kalau guru bisa kena. Masalahnya itu karena orang tua yang satu yang menculik anaknya masuk ke ruangan mereka menculik. Nah itu menurut ingatan saya memang tidak boleh orang tua masuk kelas A. Nah, ini sudah sampai ke sekolah. Mereka saya bilang kemarin itu mengantar sampai di situ. Itu percaya ke sekolah. Bagaimana pengaturannya di sekolah itu. Jadi itu hasil rapat kemarin dengan ibu bapak guru termasuk orang tua. Ini Pak Kamal ini ketua TV kepala sekolah. Baik kayak sekolah sudah saya bilang ke orang tua karena pembulian baik bilang mau melapor ke polisi. Saya bilang minta Pak sekolah sampai ke tim pencegahan kekerasan ada. Jadi itu sudah informasi seluruh ini. Jadi harapan saya bilang kemarin dengan mengangkat apalagi kelas 1 sampai kelas 3 jangan beri lowong mereka bermain terlalu banyak. Ya masuk. Nah, seandainya di luar tidak belajar, paling tidak bercerita dan sekitar pembelajaran, menjaga kehidupan itu tadi. Namanya apa? Nah itu. Ya, jadi ini kata keberhasilannya. Nah, pelaksanaan program. Kalau pelaksanaan program ini kami umum saja dilaksanakan selama 1 tahun pembelajaran dan terintegrasi dan kegiatan pembelajaran secara budaya sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Kemudian evaluasi programnya dilakukan melalui observasi pembelajaran, kemudian hasil asesmen literasi dan literasi, supervisi kepala sekolah, laporan dan refleksi guru di sekolah kinerja, kemudian hasil evaluasi berupa sebagai dasar perbaikan program selanjutnya. Ini evaluasi program tadi. Nah, ini ada program nasional memang kami sudah terapkan program nasional pendidikan kemudian dari sekolah yang selalu diterapkan seiring dengan 7 kebiasaan. Nah, yang pertama yaitu kejadian kemudian Indonesia Raya ini memang program nasional dari Kementerian Pendidikan menyanyi anak Indonesia hebat dan rukun sama teman. Ini memang program dari sana, bukan saya membuat. Saya bilang dengan teman-teman kalau di ruang kelas diajak di barisan sama. Ini memang program dari Kementerian Pendidikan untuk kita laksanakan. Kemudian senam pagi anak Indonesia hebat itu 2 hari kami laksanakan kalau di sini, itu hari Selasa dengan Jumat ini. Selasa dan Jumat. Dan kami terima kasih khusus untuk senam ini Ibu Mina yang kita datang bawa pengawas. Ini yang khusus untuk memberikan senam dengan Ibu Nopal. Saya terima kasih ke mereka yang sudah
begini. Bukan kayak kurang, kayak mereka itu pinggangnya yang sangat beda, agak takut. Ya, saya juga takut. Nah, sering kayak itu hari Jumat. Nah, jadi saya terima kasih untuk mereka yang sudah melaksanakan sunat ini. Bisa sebenarnya yang lain, kalau memang bisa, Ibu Dewi, misalnya anak-anak bisa. Ya, nggak masalah. Walaupun ketika kapal orang, ya mereka di muka pelayanan. Kalau masalah saya bilang, mereka misalnya senang apa ini. Terus membudayakan hidup kebiasaan anak Indonesia hebat ini dengan program nasional dari Bank Jepang. Gemar berolahraga, gemar belajar, bermasyarakat, yang lagi beribadah, sampai dinyanyikan. Ini ada lagunya, Ibu kabar kalian itu lagu ini. Yang pertama dulu, ada urutannya, terakhir kan bermasyarakat. Beribadah, makan bersih. Ya, makanya. Ya, jadi itu makanya saya bilang kemarin dibuat observasi di ruang kelasnya ada apa sudah kayak poster dibuat tujuh kebiasaan. Saya terima kasih kepada ibu bapak guru sudah membuat betul-betul itu. Saya terus terang modalnya tidak ada, kayaknya dari kantor mereka. Mereka susun itu kan memang perlu biaya. Saya terima kasih sudah membantu artinya sebagian berkahnya untuk itu. Ya, karena biasanya ada guru ini kan tidak ada biaya, saya tidak mau bikin. Jadi syaratnya mau kelas. Makanya saya tekankan bagaimana membuat kelas kita ini supaya anak ini senang datang. Jangan foto, gimana memolesnya. Berapa kali sudah kita cek di situ. Kembali saya tetap dulu bagaimana membuat itu. Karena jangan takut saya bilang membersih itu dengan anak-anak, bukan kita menyuruh mereka itu tidak mengajar. Itu mengajar mereka. Hanya kembali kalau itu menyuruh di ruang kelas mengopi sambil merokok, bersih di sana. Tidak ada apa terserah. Harus heran kita, apalagi kalau kelas rendah. Tapi itu sebagian dari iman kita. Memang kalau kita itu kita untuk memampu. Tapi sebenarnya saya kira ini tempat kita bekerja, tempat cari uang. Terang ini kan tempat kita meladang rumah kedua kita. Kembali ke gimana pribadi kita. Ada semua kepala yang sekolah reuni. Baru saya bilang itu kemarin Pak dengan mereka. Ini panas di tempat duduk menunggu yang habis. Padahal itu tempat kerja. Pokoknya mulai kepala ambil. Saya sebenarnya terbuka dengan mereka. Ngomong terbuka. Tapi kalau pelaksanaannya tidak, artinya diobservasi, dipegang, banyak semua mereka. Walaupun ada sebenarnya tidak pasnya, itu karena saya bilang kita bisa hidup di sini, karena saudara di sini sampai pensiun. Hari ini besok kita sudah tidak tahu besok. Jadi kalau bisa tingkatnya kekeluargaan. Jadi saya terus memimpin, kalau saya rasa saya memimpin dengan kekeluargaan, dengan rasa kasih seperti itu. Kalau mau bisa saya waktu. Lanjut untuk budaya yang kami ini termasuk mengapa pelajaran Indonesia ini program nasional yang dikirim dari kementerian mengenai falsafah
24 pelajaran Malaysia. Dan total ini revitalisasi bahasa itu sebagai modal. Jadi di bolongnya kami pilih bahasa daerah, bahasa mana Pak. Jadi sesuai tempat tinggalnya. Jadi Ibu bolongnya itu Ibu Runi. Ya, terima kasih sudah membuka ini. Artinya memang tidak ada kurikulum ini. Kan Pak, kurikulum bahasa daerah ini. Memang kemarin ada waktu di dinas dibuat para rencana tiap bahasa daerah. Jadi ada yang keluarnya dari dinas. Kalau tidak salah bahasa Kupa, bahasa apa, jadi ada orang yang begitu. Jadi itu untuk novel Morok ini, kemudian ini budaya Kalimantan sudah ada di kelas katanya oleh Ibu Bapak Guru membuatnya salam 5S senyum, sapa, sopan, santun ini. Jadi membiasakan anak-anak itu dengan Ibu Bapak Gurunya selalu sopan, memberikan sapa. Dan ini saya sejak di sini terus terang anak-anak ini sangat bagus kalau saya nilai. Kita mau jalan bagaimana tetap selamat pagi, selamat sore, selamat siang, itu. Dan yang ke-8 ini ada pembangunan badan holiday di tiap hari Kamis sebagai aktivitas baik pertemuan. Jadi kami ini bagian yang kita pakai. Jadi ya kayak digunakan ada dua ada yang merah. Dan ini ada kita ekstra kurikuler yang bila anak sekolah yang kegiatan perempat dan pada tahun ini jelas menengah karena katanya di atas itu boleh diberikan insentif lah ya untuk PNS. Jadi kami mengambil dari anak-anak SMA yang memang ada basicnya itu apa. Terus ini kegiatan ya senang anak dari sahabat saya ibunya di sini kelihatan ibu kita berada dia karena saya tidak mampu juga bikin sendiri di selain itu ya di acara setiap hari Senin kemudian ini adalah angkatan tim Bapak karena lalu saya isi saja di sini orang-orangnya di satu dari yang ini saya Bapak tahu ini Pak Kristian Pak yang tidak hadir ini yang dua pertama yang dari kami itu hadir ini itu kali kelima kelas 1 dan ini Ibu Wei yang dua Kristen ini terus ini Ibu Ati Nuri operator sekaligus admin sekolah ini orang tua. Terus ini Ibu Oni biasa kelas 4 sekaligus bendahara pos kami Pak. Bukan orang sembarangan ya. Lalu ini yang tidak hadir tadi yang sakit. Saya dulu lihat nanti nama sakit seperti pos. Mami saya tahu. Saya walaupun sambil lewat Pak melihat mereka ini apa makin kurus, makin sembarang, apakah oleh tidak sembarang barang atau itu tak perlu. Oleh banyaknya baru kata-kata mereka pinjaman Pak. Ya, karena efeknya belum sekarang tapi ya. Karena saya bilang dengan mereka kemarin, kalau bisa jangan saya bilang dulu saya tanda karena saya ini merasa saya ini pinjam uang Pak sampai saya pensiun yang diterima sekarang ini 275
70.000 ditambah tunjangan kepala sekolah 510 itu saja Pak. Nggak boleh. Itu cuma untuk ada sertifikasi itu saja Pak yang menjadi harapan saya. Jadi saya baik-baik jadi tugas karena itu kalau dari luar berapa saya terus ada pemasukan. Jadi memang benar bukan saya ngomong sembarang. Saya terus terang setiap mereka datang saya melihat Pak kalau ada permasalahan apa buruk apa lain di rumah istri atau suami itu paling saya tegur gitu. Kalau efeknya baru saya lihat apa biasanya dari rumah bisa penyebabnya ke sekolah sehingga kalau mereka itu agak kencang saya lihat hari panas ini nanti mempengaruhi juga. Saya bilang kalau sudah merasanya agak biasanya saya bilang kalau rasanya sudah jangan sampai kemarahnya yang tinggi itu dengan anak cerita saja sudah di ruang kelas. Tapi kita ini tiap hari mengajar saja. Itu jangan sampai apalagi untuk di sekolah karena itu biasanya efek ke sana. Terus yang ini ibu analisa sekolah ini banyak kawin dengan orang lain, jadi ada keluarga yang meninggal di lautan tadi, jadi mereka izin ke sana. Itu saya sendiri. Ya, dan ini karena itu tidak lengkap tadi, nanti varian ini. Nah, makanya saya bikin dua gambar dari sini. Jadi varian ini Pak. Dari situ dan tidak ada mikroklase bawah. Itu bina. Ini bina yang baru mereka pengangkatan P3K. Ya, asalnya di Borneo itu di kepala sekolah di Borneo, lalu P3K-nya di ini tempat yang belum didata. Dan ini Pak, ini namanya ikut tahu. Ini suaranya dari saya sering mereka sering ikut di sekolah saya bilang jangan urusan dari dan itu ibu Pedi juga ada tempat baru dapat yang pada waktu kemarin turun nyati ini belum ada kapalnya nanti kita foto dari sini makanya harapan saya tadi kumpul kita foto saya mau bikin kayak itu di kaca ya turun ini dari data kalau juga yang lulus kemarin yang harapan saya nanti juga sampai ke pengangkatan itu Pedi ini dari SDN Suadayo karena mereka 3 di situ kemarin yang bertugas sebagai pelayanan saya minta ke sini tambahan 1. Terima kasih yang mereka mau ke sini. Jadi itu tim kami di sini Pak. Bagaimana nanti saya bilang kita ini meningkatkan pembelajaran di sekolah ini, menemukan anak-anak kita ini. Karena nggak ada orang lain. Ini kita sudah diajar ini pembahasan orang akhir tuh, akhirnya terus apa? Itu nggak ada lagi sebenarnya alasan. Karena sudah di sini, tempat tinggalnya di sini, sebenarnya tidak ada keluhan. Bisa jalan kaki ke sini. Cuma oleh mendak saja harus pakai sepeda motor. Ya. Dan yang terakhir saya terima kasih untuk kita semua. Mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf untuk hari ini dan apa yang telah saya sampaikan ini terus terang jauh dari sempurna. Jadi mohon nanti ada masukan dari rekan, kemudian itu Bapak mau selaku atasan saya bisa memberikan ke kami mungkin bakal terbaik atau praktik baik untuk kami bisa artinya meningkatkan yang
di waktu pendidikan tadi. Kami kira itu mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua dan kami kembalikan ke bawah acara. Ibu Betty, sampai kita pakai sambil mengopi, yuk kita kalau apa, ya, ya. Saya bisa makan sudah pasti bilang sama mereka kita makan hari ini. Yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah bagi kita sekalian, khusus nantinya adalah masukan dan berharap dari Bapak Pengawas bersama harapan kami demi untuk kemajuan sekolah khusus di SD Desa Budaya. Kemudian kita akan masukkan dari yang keenam, yaitu saran dan masukan dari Bapak Pengawas, waktu dan kesempatan kami berikan. Dari sini kalau yang lebih pertama-tama kita aktifkan di untuk program yang dilakukan sudah bagus secara dibawakan. Saya mendapatkan awal pendidikan itu 2022 dan 2023 yang kemarin saya teranalisa di tahun 2023 tapi gambarannya kurang lebih ya, gambarannya kurang lebih dengan yang awal tadi. Selanjutnya yang kami ingin bertanya pada kesempatan pertama yaitu saya akan bertanya ke Bapak dan Ibu hadir Bapak ini mungkin nanti bisa diwakili. Menurut Bapak dan Ibu guru, apakah data pendidikan yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi sudah mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau seperti apa yang bisa tolong katakannya? Terima kasih kesempatan kepada saya. Menurut saya, seperti apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah, rapat pendidikan tadi apa sesuai dengan kenyataan atau dengan fakta keadaan di sekolah. Ya, cuma itu Pak. Jadi kompak ya, antara keadaan yang sebenarnya sesuai dengan pendidikan kita. Yang kedua, saya akan bertanya lagi untuk diskusi lagi. Saya ingin bertanya untuk sebelum kita Bapak dan Ibu berkonsultasi dengan kepala sekolah, tentu Bapak dan Ibu menuliskan dulu rencana hasil kerja, seperti itu ya? Iya. Rencana hasil kerja dituliskan dan kalau Bapak Ibu jadi ada beberapa indikator. Jadi beberapa indikator yang ada. Saya ingin satu orang bercerita kira-kira seperti apa bagaimana cara Bapak dan Ibu memilih indikator yang saat ini diobservasi oleh kepala sekolah. Silakan. Boleh? Tidak apa-apa. Sebelum Bapak Kepala Sekolah masuk sesuai dengan program, ya, itu kan ada program misalkan program semester, kalau masuk. Selalu saya semester 2 ambil pelajaran matematika, ya, di situ sesuai dengan pelajaran matematika saya, Pak. Jadi saya menjelaskan dulu Pak kegiatan awal, kegiatan intinya, itu masuk di situ semua Pak. Jadi saya kemarin itu pada saat observasi, ya memang ke situ tetapi saya langsung kegiatan awalnya, kegiatan inti dan kegiatan penutup Pak. Itu yang saya lakukan. Ya. Mohon maaf untuk saya kakaknya itu kemarin
indikatornya. Matematika, Pak. Ya, tapi mengenai kamu nggak, Kak? Saya jelaskan mengenai itu apa? Artinya? Pak Julianto punya itu angkanya Pak? Enggak, Pak. Apa masih ada yang dari kayaknya? Iya, ya. Saya itu Pak. Ya. Jadi kita sudah memilih praktik pedagogis berupa penerapan disiplin positif untuk mengelola perilaku. Iya. Ini pada kesempatan kelas. Praktik pedagogis berupa penerapan disiplin dan mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama agar kualitas pendidikan pembelajaran semakin meningkat. Saya ingin mau ceritanya kenapa itu. Karena ini kan saya mengambil kesepakatan kelas ini karena saya ingin itu anak-anak murid saya itu, Pak. Misalnya bersama-sama, misalnya ada tugas bersama-sama mengerjakan secara kelompok. Misalnya ada yang mereka kan bisa masalah menggunakan atas, mereka nggak bisa misalnya berapa di sudut menggunakan, misalnya saya contoh ini ya, belajar ini kan pada segi 4 kan, ada berapa di sini sudutnya, ya itu sama-sama akan dapat. Ini itu Pak. Ya, Bisa ditambahkan kalau ada ibu yang lain? Ya. Ya, silakan. Ibu MHK-nya apa? Ya. Kenapa berarti kenapa kalau Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Itu saya bisa memberikan PRHK saya. Yang pertama yaitu untuk fokus perilaku. di rekan PRHK itu praktek pedagogis berupa penguasaan terus yang direfleksikan dalam pembelajaran, atur dan ingin menghasilkan guru dalam hal pembelajaran. Jadi seperti ini, berhubung di kelas 3 ini ada 3 siswa. Jadi dengan berbagai macam karakter dan karakter ini, jadi kita bagaimana cara kita untuk mengkondisikan pertama pada saat pembelajaran. Nah, jadi siswa-siswa ini saking banyaknya karakternya, jadi tidak bisa fokus untuk ketika kita belajar seperti ini, tidak bisa fokus untuk dijalankan. Jadi kita membuat kesepakatan kelas. Kita pertama ada ngobrol dengan bagaimana saling bekerja sama. Ketika kita membuat suatu ada suatu materi, kalau saya menarik secara berkelompok, jadi bagaimana siswa-siswa ini bisa saling bekerja sama. Bisa saling bekerja sama tanpa merasa mungkin hemat atau juga tidak apa mungkin kerjaan kita tidak bisa. Jadi ada saling kerjasamanya yang bisa pelajaran yang belum bisa. Terus yang tidak bisa ini bisa minta pendapat dari temannya yang bisa tadi. Jadi kita belum sepakat seperti itu. Ada saling kerjasama. Ada waktu proses belajar mengajar tidak untuk di dalam pekerjaan selalu untuk kolaborasinya kerjasama. Jadi seperti itu. Jadi pengelolaan kelas itu kita perlukan seperti itu, Pak. Jadi 30 siswa ini bagaimana caranya untuk saat belajar itu
mungkin bertanya kepada teman yang bisa. Jadi kita bagaimana ruang lingkupnya, bagaimana satu dengan yang lain ini sama saling bekerja samanya. Jadi itu kan sehingga kita mengharapkan terhindar dari gangguan seperti kalau misalnya terjadi seperti itu kan akhirnya nanti ya mungkin ada terjadi bulian nanti karena si A tidak bisa menjalankan lalu mungkin jadi olok-olok. Jadi kita terapkan untuk kita kolaborasinya kita belajar bersama-sama itu tanpa terjadi hal-hal yang tidak mengenakan nantinya. Jadi seperti itu Pak. Jadi mengambil untuk tenaga itu jadi sebagai pengulangan ketika kita dalam belajar. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Sesuatu yang sebenarnya menunjukkan terima kasih. Terima kasih Ibu Poni dan Ibu Minata. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kata, biasanya di sekolah kinerja kita ada rekomendasi, betul tidak? Berkata rekomendasi yang perlu diperbaiki. Apakah itu juga berlaku? Ini pertimbangan ya. Kemudian apakah Bapak dan Ibu mempertimbangkan juga dari hasil rakor pendidikan dan proses pendidikan? Saya harapkan seperti itu, Bapak Ibu, karena seperti Bapak dan Ibu kita untuk mengatasi masalah kita dari orang. Nah, jadi dokter menghasilkan obat ini, ya. Artinya jangan kita beli obat yang lain, ya. Betul maksud saya ya. Jadi ketika kita sakit, kita diberikan obat ini. Misalnya kita sakit kepala, diberikan obat misalnya obat sakit kepala. Ya, kita beli obat. Nanti jangan tidak sembuh kepalanya, ya. Jadi kita dalam melihat kata sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, nanti kita berdiskusi dulu ke sekolah dan kotor dan diskusikan. Kemudian masalah kita hasil rapor pendidikan kita kotornya berikan kita. Nanti bisa ada dua atau tiga saya bagi. Kira-kira saya ini dengan saya ini yang saya mau perbaiki. Itu yang saya berbicara. Kemudian ada yang beberapa program bulan diambilkan tidak yang dari presentasi dan program dapatkan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah beberapa ya ini saya kembali bertanya untuk Bapak dan Ibu sesuai dengan paparan dari rapor pendidikan analisis Bapak Kepala Sekolah tadi, ini salah satu program yang paling mendasar dengan analisis tadi. Ada yang bisa membantu saya kira-kira Bapak dan Ibu yang paling relevan seperti apa? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu dari semua program yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah? Mungkin dari Ibu nanti bergiliran saja, bergiliran nanti seperti itu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya dari 6 ini Pak yang sama dengan Pak At, yaitu di sini yang meningkatkan pembelajaran yaitu belajar dari praktik baik di UPN atau pemanfaatan pembel atau sekolah dari situ. Dari situ kan banyak, misalnya kita mau belajar segala apa ya, bagaimana kita mau mengajar negeri itu kan dari situ dulu Pak, itu yang pentingnya. Kita harus bisa milih dulu Pak. Ya, itu yang paling bermanfaat menurut saya. Ini memberikan itu kelima Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan lanjut. Ya. Terima kasih. Kalau menurut saya nomor 1 Pak. Ya. Menurut saya nomor 1 itu.
Baik, terima kasih sebenarnya diberikan kepada saya saat ini untuk kedua kalinya. Jadi untuk kita yang sudah berlangsung pagi berhubung karena saya pada kelasnya kelas 3. Jadi yang bagi saya ini yang relevannya itu ketika literasi gerakan literasi sekolah baca 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi itu saja Pak. Untuk beberapa waktu yang lalu untuk literasi siswa kelas 3 ini sangat-sangat luar biasa, ini sekali. Bahkan ada yang masih entah itu karena lupa atau gimana. Ketika kita menyebutkan huruf-huruf atau kita bisa kita tunjukkan ini huruf apa seperti itu. Kadang lama diamnya, kadang mungkin hampir memang nggak tahu apakah nada ingat atau gimana. Jadi ketika di pertengahan semester 1 kita jalankan untuk gerakan literasi sekolah untuk membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Dan kebetulan dari 33 siswa ini hanya satu saja Pak yang sepertinya memang kemarin sempat saya google juga, mungkin saya juga penasaran apa dengan siswa ini. Nah, ada yang namanya penyakit tidak mengingat, walaupun sudah disebutkan, tapi tidak ingat seperti itu. Jadi untuk ke-32 siswa ini anak jempol semua bisa untuk membaca, dan pada masuk di semester kedua ini sudah pelajaran kita tidak hanya membaca tapi menyimak. Jadi kalau menyimak berarti kita harus bisa menjalankan dengan betul. Ketika kita ditanyakan apa misalnya yang disampaikan atau isi pesan bacaan itu tadi apa, jadi mereka bisa untuk menyampaikan bahwa isi tulisan atau isi bacaan atau isi bacaan itu menceritakan tentang ini. Jadi seperti itu. Jadi ketika mereka saya mengharapkan untuk kita yang lebih tinggi lagi nanti, ketika mereka sudah memahami yang literasi ini mereka bisa diikutkan. Karena gimana bisa mereka membaca soal kalau saya masih belum bisa baca. Jadi mungkin asal-asal saja mereka langsung dari menghitung atau sebagainya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan dan rekan-rekan saya untuk menyampaikan pengalaman dan yang saya lakukan dalam proses pembentukan ya yang saya lakukan itu Pak. Begitu masuk anak-anak itu saya lakukan lupa itu kayak apa yang dikatakan pada hari itu. Saya kasihkan buku paket, saya suruh baca halaman sekian, lalu baca yang nanti kalau baca yang lain mungkin membaca saya saja untuk ke otak mereka. Jadi saya sarankan baca dalam hati, jangan tergesa-gesa. Nah, dalam hati disimak dulu. Setelah itu setelah selesai saya tanyakan saja. Nah, ini mengetahui apakah mereka betul-betul membaca tadi atau tidak. Lalu setelah itu dijelaskan semuanya. Setelah itu baru disimpulkan dan dibuat semacam rangkuman itu yang dicatat oleh siswa. Begitu yang saya lakukan Pak, dan selama saya lakukan cara seperti itu ya lumayan dalam belajarnya. Menurut Ibu dari kami gimana yang paling pas berdasarkan data hasil rapor pendidikan yang disampaikan oleh Bapak? Di mana yang paling pas programnya dilaksanakan? Ini salah satu paling sesuai. Ini Pak, mohon maaf ya, memang sudah lemah ya.
cuma untuk dia cerita aja, untuk membaca tulisan untuknya. Tapi yang jauh begini tidak bisa. Pakai kacamata apa lagi? Jadi tulisan itu kurang jelas. Ya Pak, bisa dengan mengambil semuanya. Mana yang pendek menurut saya itu ada mengenai dengan yang saya alami, menurut saya itu pas. Itu yang saya sebut. Jadi pendengaran juga kurang Pak. Jadi kalau mendengar itu, kalau menjawab tidak tergesa-gesa karena masih belum jelas gitu Pak. Itu nanti sebabnya saya diam. Itu dari mana? Terima kasih. Iya. Ini kan ada dua. Kalau yang nomor ini Pak ya, ini menambahkan punya saya tadi Pak. Kalau nomor 4 itu untuk guru Pak. Kalau yang untuk murid Pak, saya pilih yang nomor 4, meningkatkan generasi Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ibu, operator. Ini Ibu pengen tahu, Ibu menonton Ya, Ibu. Ya. Saya juga Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya juga sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Wei. Tadi kalau tulisan terlalu kecil, tapi saya masih memakai itu nggak apa. Tapi kalau tulisan besar seperti ini, yang lumayan agak besar saya baca. Saya mengajar di kelas 1 sudah berapa tahun, sekitar 8 tahun saya mengajar di kelas 1. Untuk tahun ini untuk program peningkatan generasi murid saya mengambil di nomor 1 ya, karena itu gerakan literasi sekolah membaca 15 menit sebelum pelajaran. Jadi saya usahakan. Jadi untuk tahun ini untuk siswa kelas 1 itu ada 15 orang dan yang 4 orang itu sudah belajar membaca. Jadi yang 2 orang itu masih belum bisa Pak. Yang 1 itu masih ada yang tidak tahu. Kemudian kalau untuk menulis mereka memang sudah bagus kalau untuk menulis, tapi untuk membaca dan yang lainnya itu mereka itu cuma mengeja. Kalau seperti tahun-tahun kemarin mereka itu sudah dua seperti itu sudah agak panjang bacanya. Jadi saya mengajar itu saya terbanyak yaitu misalnya membaca, misalnya itu. Ya, jadi itu yang saya ajarkan. Itu saja Pak. Silakan. Dengan guru dan Ibu Lumina, Terima kasih Bapak Guru yang sekolah yang bagi kami. Sebenarnya di sini saya akan tenaga administrasi dan juga operator sekolah hari ini. Namun saya juga berusaha dan mencoba untuk memahami dan ikut terlibat di dalam kegiatan ibu bapak guru yang ada di sekolah sini. Jadi setidaknya kalau ditanya di masyarakat atau ditanya oleh orang yang lain, saya juga bisa ikut menjelaskan untuk program sekolah dan sebagainya di tempat kami. Jadi yang untuk kegiatan atau program daripada kegiatan sekolah di sini, yang paling utama kalau saya yaitu gerakan literasi sekolah selama membaca selama 15 menit, dan itu benar-benar sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru dari tahun sebenarnya kalau program baca sudah dari tahun 2023 karena mengacu pada rapor pendidikan. Kemudian untuk moderasi juga Pak, untuk moderasi kalau bisa memang tidak ada lagi karena memang untuk dasar, untuk yang namanya sekolah dasar yaitu literasi dan moderasi. Jadi anak-anak harus memang bisa setidaknya membaca buku. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk sekarang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya ini orangnya baru, tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, tapi saya ikut juga berpartisipasi dalam ini. Saya pilih nomor 3, kegiatan menulis sederhana, ringkasan membaca cerita pendek atau lomba ilustrasi. Di sini saya belajar menyuruh anak-anak untuk
membaca atau bercerita pendek mengenai apa pengalaman mereka itu, karena saya ini ditugaskan pembelajaran yang belum saya belajar membaca atau bercerita pendek cerita rakyat atau apa gitu. Cuma itu yang saya bisa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi apa maksudnya saya bertanya kepada Bapak dan Ibu? Jadi maksudnya saya memfokuskan terkait dengan program adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi nanti saya akan melihat saya satu saja program yang fokus terhadap saya untuk kembali. Saya program itu disetujui oleh tapi jangan kalau program ini program kepala sekolah bukan saya bikin, kalau mau saya masuk kepala sekolah. Nah, jadi artinya kita di sini cuma kasih satu program yang akan kita kerjakan program. Sekarang tadi bapak kepala sekolah sudah menunjukkan dari dulu kira-kira program ini paling penting dari paparan yang bapak sekarang kita akan mendengar. Ini kan kita dari dulu sekarang saya ingin mendengar dari kepala sekolah. Apa yang beliau inginkan dari baik kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Karena saya menanggapi ada beberapa tanggapan dari rekan-rekan dan diminta oleh Bapak apa yang paling relevan program yang disampaikan tadi dan sudah ada beberapa tanggapan dari Ibu Bapak itu dan saya maklum yang disampaikan dari Ibu Wei yang dia ini bulan usia saya bulan kalau yang sudah lihat ini ada. Tapi kalau saya ini melihat sekali oleh pakai kacamata ya dari Ibu Luli sampai Ibu Mulut termasuk berani mengelola perpustakaan. Jadi untuk mengelola perpustakaan harapan saya berikan dibuat jadwal pada program di perpustakaan itu apa. Selain disusun buku-buku dari situ nanti rencana saya programnya ada anak-anak itu membaca pesan. Ini tidak ada tanggapannya ada isinya tadi salah perpustakaan. Tapi tidak apa-apa, kita kembali klik ke mereka. Yang ini ada tanggapan di semua yang kira-kira literasi sekolah membaca 15 menit sebelum belajar ini setuju semua dilaksanakan sebelum artinya memasuki belajar. Setelah berdoa jabat salam dan apalagi kalau muridnya banyak tidak perlu harus satu persatu belajar, buat sebagainya minimal satu kalinya baca sama-sama atau berkelompok berbaris kata karena waktunya 15 menit sebelum ke bagian pokok pembelajaran. Nah itu terima kasih karena ini sudah artinya relevan. Lalu yang ketiga ada juga tanggapan tadi kegiatan menulis sederhana tentang perbedaan termasuk juga dipilih. Terus yang keempat meningkatkan generasi pada menteri menggunakan media pembelajaran di sekolah atau penempatan program. Ya, dari Boni, terima kasih, berarti ini bagus. Dan saya juga memberikan kemarin setiap yang bisa observasi maupun menggunakan media pembelajaran. Boleh Ibu Bapak pada kaitannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, selalu meningkatkan
Di situ rekor saya. Kenapa soal meningkatkan kualitas pembelajaran? Karena setiap saat selalu ada perubahan. Baik itu instruksi dari usaha apa, bahkan kurikulum. Kita harus selalu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jangan hanya di itu saja. Kita mengembangkannya sendiri supaya itu bisa berkualitas pembelajaran. Jadi terima kasih untuk yang tempat ini. Lalu melihat pembelajaran. Lalu kemarin saya masuk ada mengenai bank data, tapi saya sampaikan persegi mana data misalnya perlu perhatian kemudian sehingga pembelajaran itu berkualitas dengan itu. Terima kasih, ini semuanya nanti kita sama-sama ini di samping kita ceritakan pemanfaatan kompel ini, kemudian lagi kita akan sudah jalan. Jadi lagi nanti ada kami pelatihan Pak di sini kerja cara penggunaan ini. Saya lihat barang-barang itu ini enggak tapi bisa. Saya melihat kemarin jalan. Padahal saya pikir penggunaan ini jalan kelas 1 sampai kelas 1 satu kali tiap kelas 1 sekali seminggu. Jadi 6 kali pas sampai hari Sabtu. Saya bilang mau kita ke dalam sini. Maksudnya ada lah Pak sih jadwal. Saya pikir Pak, saya bilang jadwal kelas 1 sama hari Senin di akhir pembelajaran bisa ke sini. Karena di sini ada banyak pembelajaran, baik menyanyi apa di sini. Tapi kalau anak mungkin beda dari rumah sana ketika masuk ke sini, hanya kembali ke kemampuan bukan ini. Nah, jadi semoga nanti kita di pelatihan ini itu bisa take away untuk rencana. Kan dilaksanakan di sini bukan. Jadi bagi dari terus meningkatkan pelajaran begitu belajar dari baik di Kombel atau di pagi saya masukkan juga ini termasuk pilihan Kombel walaupun ini sebenarnya PNM ini masing-masing kita karena kita ada ID belajar. ID belajar masuk di sini banyak praktik baik di situ. Cara orang belajar, cara pembelajaran ini ada di sini. Maka itu videonya ada langsung. Lalu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbagai metode pembelajaran melalui workshop ini kayaknya tidak ada pilihan tadi. Nah ini saya juga nanti dikenal Pak. Ya ini memang harus mendapatkan narasumber yang mampu memberikan praktik baik dengan walaupun di tingkat sekolah dengan biaya yang paling rendah. Kami kira kalau memang ini nanti bisa kita lakukan laksanakan itu sampai saya masukkan ini. Jadi itu kira-kira tanggapan saya Pak. Satu menjawab. Jadi saya menurut Bapak berdasarkan paparan dan Bapak pendidikan tadi, yang mana yang mau Bapak fokuskan? Oh iya, ya. Nah ini saya yang ini saya tadi nangkap ya pilihan ibu bapak guru yang relevan dan mereka ini kemudian yang ini lihat kemudian nomor 4. Nah, ada 3. Jadi kalau saya hampir melempar semua, saya minta 1 saja. Harusnya Pak mau 3 Pak. Karena ternyata ya numerasi
Literasi dengan kualitas pembelajaran. Saya tadi satu-satu, nanti bilang apa satu ayat. Saya lebih cenderung ke sini Pak. Ya Pak, sama Sama. terima kasih sama Pak. Ya, karena ini yang kurang ya. Baik. Terima kasih. Ya, itu kan ya. Kenapa ini itu semua penting? Saya yakin semua penting. Program cuma untuk bisa saya fokuskan. Ya. Saya tidak bisa juga terlalu buat dengan. Jadi saya akan berikan satu. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu. Kita memilih program yang akan saya fokuskan. Ya. Program tidak dikerjakan tapi yang lain dikerjakan. Maksud saya hanya akan nanti menunjukkan tapi yang lain terjadi. Kita akan meningkatkan durasi pada domain biologi dengan menggunakan media pembelajaran di sekolah atau pemanfaatan program sekolah KKB atau platform media platform mereka belajar ya tentang kejadian yang menjadi ruang mereka berguru. Makanya teman-teman dan saudara itu saya nggak masak. Berarti saya juga fokus nanti Pak Julianto. Saya akan menanyakan ini aja dulu. Ya, nanti progresnya seperti apa? Ya, seperti apa? Program seperti apa? Nanti kan di sini artinya ada program, manfaat program. Nanti jauh-jauh seperti apa? Nanti saya akan monitoring yang ini Pak. Saya akan monitoring. Sudah sepakat tadi, berarti ini program kita bersama. Bukan hanya program kepala sekolah, tapi program kita bersama. Program saya untuk mengevaluasinya. Dan harapan kita ada peningkatan, ya, meningkatkan. Nah, itu kata kerjanya meningkatkan. Kalau itu dari 2% yang mencapai 33% yang baru mencapai kriteria ketuntasan nasional. Minimum ya, minimum baru mencapai 33%. Masih jauh kalau ada itu, masih jauh. 33% siswa kita tidak mampu mengikuti. Program itu 33% siswa kita tidak bisa bantu keluar. Itu hasilnya. Berarti itu hasilnya. Betul tidak? Jangan kita waktu yang lain. Kita waktu yang penyakit utamanya. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan Bapak tadi. Jadi nanti saya lihat waktunya di rapor pendidikan berikutnya yang sudah dilakukan TKA ini keluar nanti atau pendidikan barat. Kalau tidak ada peningkatan di tahun sebelumnya, karena ini kan baru program yang baru dijalankan, ya. Harus ada peningkatan pada nilai demokrasi anti di SD 1. Maka baik. Sebenarnya ada beberapa sisi lagi. Yang pertama nanti bisa ditanyakan apa saja mungkin yang dibutuhkan Bapak dan Ibu atau sekolah nanti untuk melaksanakan atau